Maaf Pak, share screen-nya belum bisa. Oh ya, bentar saya atur dulu. Share screen. Gimana cara ngaturnya? Bentar ya. Fatimah Zahra. Ini bukan kayak Zoom soalnya, jadi belum tahu juga yang mana nih share screen. Zoom udah biasa. Oke, sebentar. Gak bisa dari sana ya? Gak bisa? Dari sananya nggak bisa? Nggak bisa Pak. Tapi ada tanda share screen-nya? Yang presentasi kan saya? Iya, presentasikan sekarang itu. Bisa nggak? Gambarnya gambar petak yang ada tanda panah ke atas. Nggak bisa Pak. Nggak bisa ya? Bisa nih tuh. Oh, belum tadi. Oke, silakan. Baiklah, yang pertama akan dipresentasikan oleh teman saya yaitu Fatimah Zahro. Kepada Fatimah Zahro, kami persilahkan. Baik, saya akan menyampaikan presentasi dari kelompok kami mengenai ma'rifatullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahaya syirik. Baik, yang pertama yaitu ma'rifatullah. Syekh Abdus Samad Al-Palembani, ma'rifat adalah tujuan terakhir yang ingin diperoleh oleh ulama-ulama tasawuf, karena perkara itu baginya adalah surga. Syekh Al-Jurjani berkata, al-ma'rifat bermaksud mengetahui hakikat sesuatu dan tujuan kewujudannya. Ialah ma'rifat didahului dengan sifat al-jahil berbeza dengan sifat al-ilm. Tujuan Guru Haji Daud Umar Bukti Abal mengatakan, ma'rifat tasawuf ialah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui musyahadah mata hati dan bukan melalui dalil akli dan nakli. Sarana untuk melakukan ma'rifatullah yaitu yang pertama, mengikuti dan memperhatikan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Yang kedua, mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Selanjutnya yaitu mengesahkan Allah atau tauhid. Secara bahasa berasal dari kata wahada yuwahidu yang artinya menjadikan sesuatu satu tunggal esa atau menganggap sesuatu esa. Secara istilah syar'i, tauhid berarti Ananya di next, apa namanya? Presentasinya itu, PowerPoint-nya di next. Nggak jalan ya? Nah, itu jalan. Selanjutnya itu mengesahkan Allah atau tauhid. Secara bahasa berasal dari kata wahada yuwahidu yang artinya menjadikan sesuatu satu, tunggal, esa atau menganggap sesuatu esa. Secara istilah atau syar'i,
Tauhid berarti mengesahkan Allah dalam hal mencipta, menguasai, mengatur, dan mengikhlaskan beribadah hanya kepadanya. Selanjutnya yaitu tauhid dibagi menjadi 3 macam, yakni yang pertama tauhid ar-rububiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam hal perbuatan-perbuatan Allah dengan meyakini bahwasanya Dia adalah satu-satunya pencipta seluruh makhluknya. Yang kedua, tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah atau tauhid ibadah dengan kaitannya yang disandarkan kepada Allah disebut tauhid uluhiyah, dan dengan kaitannya yang disandarkan kepada hamba disebut tauhid ibadah atau mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam peribadahan. Dan yang ketiga yaitu tauhid al-asma wa sifat. Tauhid al-asma wa sifat yaitu mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat baginya, dengan menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat yang Allah sendiri menamai dan mensifati dirinya di dalam kitabnya, yaitu Al-Quran, sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa tahrif atau menyelewengkan makna, ta'til atau mengingkari, taif atau mempertanyakan atau menggambarkan bagaimananya, dan tamsil atau menyerupakan dengan makhluk. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mujahidah. Selanjutnya, bahaya syirik. Secara bahasa atau etimologi, syirik artinya menyekutukan atau menjadikan sesuatu memiliki sekutu atau syirik. Sedangkan secara istilah atau terminologi, syirik artinya menyekutukan Allah dengan sesuatu selainnya. Selanjutnya, macam-macam syirik. Yang pertama, syirik dalam atau hak ketuhanan. Contohnya, berkeyakinan bahwa alam semesta terjadi dengan sendirinya, tanpa ciptaan Al-Khaliq. Selanjutnya, meyakini ada zat selain Allah yang mampu memberikan manfaat atau next. Yang kedua, syirik dalam uluhiyah atau hak peribadatan. Contohnya, berdoa atau memohon kepada selain Allah, sujud kepada selain Allah. Yang ketiga, syirik dalam asma wa sifat, yaitu hak nama dan sifat khusus yang maha mulia. Contohnya, meyakini ada seorang makhluk yang memiliki sifat-sifat seperti Allah, memberikan nama untuk sesuatu, misalnya berhala dengan nama-nama Allah. Selanjutnya, bahaya syirik yang besar. Yang pertama, seluruh amalannya akan gugur. Yang kedua, dosanya tidak akan diampuni. Yang ketiga, kekal di alam neraka jahanam. Baiklah, itu saja presentasi yang kami dapat sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Jika ada, kami persilahkan kepada teman-teman. Assalamualaikum. Sebelumnya Pak Darlin, apakah boleh izin bertanya? Baik, Alpin, dipersilahkan. Tadi di dalam PPT-nya kan terdapat bahaya syirik, salah satunya dosanya tidak diampuni. Nah, itu kan bahaya benar kan buat kita. Nah, bagaimana cara kita menjauhi agar kita tidak berbuat syirik gitu? Baik, Hal Alpin, utama yang harus dilakukan agar terhindar dari sifat syirik. Oke. Terima kasih.
Oke. Apakah ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Baik, Baiklah, pertanyaannya, bagaimana cara mencegah? Tolong sebutkan nama dulu ya. Bisa tulis. Perkenalkan, nama saya Pinka Kinasti. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mencegah perilaku syirik di masyarakat ini? oke. Siapa tadi namanya? Pinka, Pak. Ini kok. Oke. Bapak sebelumnya tadi saya apa yang bertanya Alvin Mulia Pak, lupa menyebutkan nama. Sudah saya tulis. Mohon maaf Pak, untuk sesi pertanyaan jawab ini, untuk pertanyaannya berapa ya Pak? Terserah nih, terserah pemateri. Dibatasi berapa? 3 atau 2? Terserah. Satu lagi lah. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Saya Pin. Baik, Resti. Oke, saya ingin bertanya mengenai sebelumnya nama saya Karisti Ulpasepta. Saya ingin bertanya mengenai syirik. Bagaimana contoh kesyirikan yang terjadi, kesyirikan modern yang terjadi pada zaman sekarang? Baik, terima kasih. Baik, sambil menunggu menjawab, saya share di chat. Di chat absen ya. Silakan di absen di chat. Silakan buka chatnya sambil menunggu yang presentasi menjawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Alpin dan sekaligus untuk pertanyaan Pinka. Jadi, bagaimana cara kita menjauhi perbuatan syirik dan bagaimana cara menjaga perilaku syirik di masyarakat? Yang pertama, kita harus ikhlas dalam berbuat, yaitu meyakini bahwa setiap amal kebajikan yang dilakukan hanyalah semata-mata karena pertolongan Allah yang diberikan kepada hambanya yang beriman. Yang kedua, yakin adanya balasan Allah.
meyakini bahwa setiap amal kebajikan yang dilakukan hanyalah Allah yang memberikan pujian dan balasan. Dan yang ketiga, memperbanyak zikrullah atau mengingat Allah merupakan obat dari penyakit hati ria yang termasuk di dalamnya. Mungkin itu saja. Apakah Alpin dan Pinka setuju? Insya Allah setuju. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Baiklah, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Karisti. Contoh syirik modern yang terjadi sekarang ini. Yang pertama, menganggap yang menyembuhkan penyakit adalah dokter, tabib, atau obat yang diminum. Padahal dokter, tabib, atau obat hanyalah sarana yang menyembuhkan adalah Allah, sebagaimana dalam firman-Nya. Yang kedua, menganggap tubuh tetap sehat dan bugar karena pola makan yang seimbang. Selanjutnya, jabatan yang diperoleh karena kepintaran. Panen melimpah karena keprofesionalan. Anak-anak pintar karena gizi yang diberikan memenuhi standar gizi. Mempertuhankan undang-undang buatan manusia atau syirik undang-undang. Mungkin itu saja. Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih. Baiklah, itu saja presentasi kami pada hari ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan sedikit ya, bagaimana cara kita menjauhi perbuatan syirik. Cara kita menjauhinya jangan ikut nimbrung dalam perbuatan syirik tersebut, atau kita menjadi pendukung ya, pendukung dalam perbuatan syirik. Jadi mengingkari sebuah kemungkaran itu ada beberapa cara. Di antaranya idza ra'au minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Kalau kita melihat sebuah kemungkaran, sebuah kemusyrikan, nah itu tingkatan tertinggi bagi seorang muslim itu di antaranya merubah dengan tangannya, dengan power, dengan kekuatannya. Nah, misalnya seperti mohon maaf ya, di daerah kita ini masih kental dengan kesyirikan. Kalau sekarang sih alhamdulillah sudah, kalau daerah-daerah kota sudah agak berkurang ya. Tapi coba kalian semua pergi ke daerah-daerah yang agak jauh di darat atau di mana. Nah, itu masih kental dengan kesyirikan. Kental dengan kesyirikan. Di antaranya percaya kepada dukun, santet menyantet, makhluk halus dan lain sebagainya. Nah, itu masih banyak di daerah-daerah darat, daerah-daerah yang jauh dari perkotaan. Dan untuk kita daerah perkotaan itu sudah agak sedikit berkurang, namun masih ada. Di antaranya juga yang mungkin kesyirikan yang dipublikasikan, yang menjadi masyarakat, yang menjadi momentum bahkan sebuah agenda besar ya, misalnya seperti adat Muangjong itu ya. Adat Muangjong itu bagian dari perbuatan syirik. Karena apa? Karena kita memberikan makanan ya, sesembahan kepada makhluk halus yang ada di laut. Artinya apa? Bahwa kita manusia tunduk kepada jin. Nah, kita bukan tunduk kepada Allah tapi tunduk kepada jin. Nah, ini bagaimana caranya? Kalau kita sebagai orang yang bisa mengubah dengan tangan, dengan kekuatan, dengan power, dengan peraturan, nah kita rubah dengan hal tersebut. Tapi kita nggak bisa. Maka apa kata Rasulullah? Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau nggak sanggup maka rubahlah dia dengan lisan, dengan ucapan ya, dengan ucapan. Kemudian fa illam yastati' fa biqalbihi ya.
Kalau nggak sanggup dengan tangan, dengan power, dengan lisan, maka rubahlah dia dengan hati. Minimal kita sebagai seorang muslim mengingkari bahwa itu adalah sebuah perbuatan yang dilarang dalam agama kita. Nah, itu caranya ya. Ya, jadi dalam hati kita itu kadang-kadang kan kalau kalian semua kan di rumah mungkin masih ada juga orang tua ya di rumah ya yang masih melakukan perbuatan-perbuatan syirik ini. Nah, ini menjadi tanggung jawab kalian sebagai anak yang sudah mengerti. Pak, Bu, Pak, Mak, ini dakwah, Pak. Ini dakwah datang ke dukun, Pak. Ikam melakukan perbuatan dosa besar, berjudi, minuman keras, berzina itu masih diampuni. Tapi kalau perbuatan syirik itu kholidina fiha, di neraka selama-lamanya, diampuni. Nah, itu bagaimana caranya? Caranya ya dengan menyampaikannya dengan bahasa yang mungkin kita sebagai anak gitu ya. Nah, tidak boleh kita seperti menggurui kepada orang tua. Karena kalau kita seperti menggurui, orang tua kita akan marah. Orang tua kita akan menolak apa yang kita sampaikan. Nah, itu caranya. Ya. Jadi awali dengan sikap kita yang baik, awali dengan ibadah kita yang baik, maka orang tua kita akan menilai, oh nah ini yang baik. Kalau kita sampaikan sebuah kebaikan, insya Allah sedikit demi sedikit orang tua kita akan menerima. Gitu. Nah, kemudian ya, cara mencegah perilaku syirik di masyarakat, kita jangan ikut nimbrung di dalamnya. Menjauhi perbuatan syirik, nah tentunya banyak sekali caranya ya, seperti yang disampaikan oleh pemateri tadi. Yang berikutnya adalah, yaitu ada yang saya kemarin slide yang terlewat ya, slide yang terlewat yaitu, nah ini untuk syirik modern yang ada yang terlewat. Nah ini dia ya, kelihatan ya. Nah salah satunya yang mungkin masih digandrungi anak-anak muda sekarang ya, dalam kesyirikan dalam bentuk ramalan ya. Masih ada nggak yang suka melihat misalnya ramalan-ramalan bintang, nah, ya, Sagittarius. Saya juga masih SMA dulu masih percaya dengan gitu-gituan ya. Nah, ramalan bintang, horoskop, nah, feng shui, ya. Ramalan bintang. Sebenarnya ramalan-ramalan tersebut itu yang menulisnya manusia itu. Manusia yang nulis. Oh, misalnya Sagittarius hari ini kondisi percintaannya lagi apa, misalnya kan lagi akur gitu kan. Oh, rezekinya lagi lancar. Oh, kondisi tubuhnya lagi sehat. Itu kan sering ada tuh di radio-radio ya. Masih ada ya. Itu yang nulis manusia itu. Kita orang Islam, oh, pas benar ya kan aku hari ini ya, percaya kan? Nah, itu ada juga contoh perbuatan syirik itu, hati-hati. Ya. Nah, kalau yang masih main-main gituan segera bertobat ya sebelum mati ya. Siapa tahu saya esok meninggal. Belum sempat bertobat ya. Nah, itu perbuatan syirik, hati-hati. Nah, atau SMS seperti misalnya Rex spasi jodoh kan, nah, belum dapat jodoh kan. Ketik Rex spasi jodoh, kirim ternyata jodoh aku nih yang cocok dengan bintang aku nih bintang ini gini. Itulah campur baur itu ya. Nah, Rex spasi mama lain sebagainya, itu satunya yang zaman sekarang tuh yang sering ada. Nah, dan sekarang itu kalian lihat banyak diantaranya penayangan film-film horor ya, yang merusak keimanan, yang kadang-kadang dibungkus dalam sebuah tayangan yang menarik, dibuatlah seorang tokoh yang mengetahui spiritual, yang mengetahui dunia klinik, dunia jin, ditampilkan kekuatan-kekuatan yang untuk melihat jin, menghancurkan jin, memperolok-olok jin. Kita percaya dengan itu. Nah, itu juga salah satu contoh mempercayai perbuatan syirik. Nah, saya nggak sebutkan namanya, misalnya di televisi, di YouTube itu sering ada perempuan yang bisa ngeliat jin, yang bisa menghancurkan jin, tapi dia gunakanlah bacaan-bacaan Al-Quran, ya kan? Nah, itu kalian jangan salah, yang namanya jin, setan itu dihafal dengan Al-Quran, dihafal dengan bacaan-bacaan seperti itu, dihafal. Nah, jadi, itu strategi dia agar kita percaya dengan kebenaran mereka, kebohongan mereka. Inna kaidah syaitan azim. Sungguhnya tipu daya setan itu sungguh sangat besar. Ya, banyak ya.
Kalau zaman dulu mungkin cara menakutinya dengan pocong, kuntilanak kan. Nah, tapi kalau sekarang pocong kuntilanaknya lagak-lagak lah. Dalam film-film dia lagak-lagak lah dibintangi oleh artis-artis kan. Nah, orang tak takut lagi. Nah, jadi setan tentunya akan beralih strategi dia. Oh, cari cara lain dengan cara, oh ini ada manusia beragama Islam, pandai baca-baca Quran. Nah, dia juga bersekutu dengan jin. Nah, kita sekalian lah dia promosikan di masanya sekarang, yaitu dengan sosial media. Nah, televisi kan, ada orang yang bisa ngeliat hantu, bisa ngelawan hantu, ngelawan jin dan lain sebagainya. Itu bagian dari bagaimana jin dan setan mempopulerkan kita agar percaya dengan hal-hal seperti itu. Ya, dipahami ya. Jadi berbahaya. Jadi tipu dayanya ini akan sampai nanti akhir zaman. Nah, kita kalau tidak kuat akidahnya, tidak kuat imannya, maka kita nanti akan terjerumus kepada perbuatan syirik. Baik ya, itu ya tambahan dari saya ya untuk presentasi kelompok pertama. Terima kasih telah mengirimkan makalah walaupun agak terlambat ya. Nah, kita lanjutkan sekarang kepada presentasi kelompok kedua. Ini pas sudah 30 menit ya. 20 menit tadi presentasi, 10 menitnya pembahasan. Silakan untuk kelompok kedua. Siapa kelompok kedua nih? Kelompok kedua siapa ya? Bentar ya, saya buka. Kelompok 2, Ananda, Yunia, dan Widya. Dengan tema hakikat dan tanggung jawab manusia. Orangnya sudah ada? Sudah ada orangnya? Ananda, Yunia, Widya. Widya ada. Yunia, mana Yunia? Ananda ada. Ananda ada nggak? Ananda, Widya. Ada Pak, ada. Yunia tadi keluar saya lihat ya. Terkeluar Pak, sinyal tidak bagus. Oke, baik. Kita tunggu. Disuruh masuk dulu. Ini ya Pak, sudah hadir. Oke, sambil nunggu Yuni ada, itu udah masuk ya. Silakan dimulai. Kalau presentasi ini ya, yang tanda ini ya. Yang tanda ini nih. Yang tanda yang ini nih. Nah, ini. Kalau presentasi ini tandanya, diklik ini nanti presentasi. Oke? Nah, silakan. Nah, tuh udah. Silakan kelompok 2. Itu belum diaktifkan suaranya. Belum aktif suaranya tuh. Suaranya belum aktif. Maaf Pak, apakah PPT-nya sudah terlihat? Sudah, tampilannya baru gambar laptop, gambar nih, gambar folder. Silakan dibuka PPT-nya.
Silakan dibuka PPT-nya ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hakikat dan Tanggung Jawab Manusia. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya, Widya, Ananda Mutiara Putri, dan Yunia Fajrianti. Baiklah, langsung saja untuk Ananda Mutiara Putri untuk membacakan hasil diskusinya. Hakikat dan tanggung jawab manusia. Hakikat manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki fitrah, akal kalbu, kemauan serta amanah. Manusia dengan segenap potensi, kemampuan, kejiwaan, naluriah seperti akal pikiran, kalbu, kemauan yang ditunjang dengan kemampuan jasmanianya. Manusia akan mampu melaksanakan amanah Allah dengan sebaik-baiknya sehingga mencapai derajat manusia yang sempurna, beriman, berilmu, dan amal. Manakala manusia memiliki kemauan serta kemampuan menggunakan dan mengembangkan segenap kemampuan karunia Allah tersebut. Hakikat manusia menurut pandangan Islam. Penciptaan manusia terdiri dari bentuk jasmani yang bersifat konkret, juga disertai pemberian sebagian ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat abstrak. Manusia dicirikan oleh sebuah inteligensi sentral atau total, bukan sekedar parsial untuk pinggiran. Manusia dicirikan oleh kemampuan mengasihi dan ketulusan, bukan sekedar refleks egoistis, sedangkan binatang tidak mengetahui apa-apa di luar dunia indrawi, meskipun barangkali memiliki kepekaan tentang yang sakral. Berikut ini adalah hakikat manusia menurut pandangan Islam. Yang pertama, manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Yang kedua, manusia merupakan makhluk yang terbatas. Kemudian, yang ketiga, kemandirian dan kebersamaan, individualitas dan sosialitas. Hakikat manusia sebagai makhluk psikis. Yang pertama, kalbu. Kalbu mempunyai dua arti, yaitu fisik dan metafisik. Kalbu dalam arti fisik adalah jantung berupa segumpalan darah bentuk lonjong, terletak di dalam dada sebelah kiri. Sedangkan dalam arti metafisik dinyatakan sebagai karunia Tuhan yang halus, bersifat ruhaniyah dan ketuhanan yang mempunyai hubungan dengan jantung. Kemudian kondisi ruh yang diartikan sebagai nyawa atau sumber hidup
dan diartikan sebagai suatu yang halus dan indah dalam diri manusia yang mengetahui dan mengenal segalanya seperti hanya kalbu dalam arti metafisik. Kemudian nafsu. Nafsu terbagi menjadi 3, yaitu nafsu mutamainah yang memberi ketenangan batin, kemudian nafsu amarah yang mendorong kepada tindakan negatif, nafsu lawamah yang menyadarkan manusia dari kesalahan hingga timbul penyesalan, kemudian akal, yaitu daya pikir atau potensi inteligensi manusia yang mencakup dorongan moral untuk melakukan kebaikan dan menghindarkan dari kesalahan karena adanya kemampuan manusia untuk berpikir dan memahami persoalan. Hakikat manusia dalam wujud dan sifatnya. Mengenai wujud sifat hakikat manusia yang tidak dimiliki oleh hewan akan dipaparkan oleh paham eksistensialisme dengan tujuan agar menjadi masukan dalam membenahi konsep pendidikan, yaitu kemampuan menyadari diri, kemampuan bereksistensi, kemudian kata hati, kemudian moral. Kemudian tanggung jawab, kemudian rasa kebebasan, kemudian kewajiban dan hak, kemudian kemampuan menghayati kebahagiaan. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Yunia Fajrianti. Jenis-jenis hakikat manusia secara umum. 1. Kodrat. Setahu yang tidak bisa dirubah atau bersifat pembawaan alamiah yang terjalma dalam diri manusia itu ketika diciptakan oleh Tuhan. 2. Harkat. Nilai manusia sebagai makhluk Tuhan yang dibekali cipta, rasa, karsa, dan hak-hak serta kewajiban asasi manusia. 3. Martabat. Tingkatan harkat kemanusiaan dan kedudukan yang terhormat. 4. Hak asasi. Suatu atau sebuah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya dari kita lahir. 5. Kewajiban manusia terhadap Tuhan yang Maha Esa. A. Menganut agama. B. Beribadah kepada Tuhan. C. Menunaikan tugas yang diperintahkan oleh Tuhan dan menjauhi larangannya. 6. Kewajiban manusia terhadap diri sendiri. A. Menjaga diri sendiri baik fisik maupun mental. B. Menjaga nama baik sendiri. C. Mengembangkan potensi yang ada di dalam diri sendiri. Tanggung jawab manusia. Tanggung jawab manusia menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya sehingga bertanggung jawab. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab manusia menurut agama Islam. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah. Sebagai makhluk Allah, manusia mendapat amanat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Tugas hidup yang dipikul manusia
di muka bumi adalah tugas kekhalifahan, yaitu tugas kepemimpinan wakil Allah di muka bumi untuk mengolah dan memelihara alam. Khalifah berarti wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan manusia menjadi khalifah. Berarti manusia memperoleh mandat Tuhan untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Kekuasaan yang diberikan kepada manusia bersifat kreatif, yang memungkinkan dirinya mengelola dan mendayagunakan apa yang ada di muka bumi untuk kepentingan kehidupan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Ketika memerankan fungsinya sebagai khalifah Allah di muka bumi, ada dua peran penting yang diamanahkan dan dilaksanakan manusia sampai hari kiamat. 1. Memakmurkan bumi, al-imarah, yakni dengan mengeksploitasi alam dengan sebaik-baiknya, dengan adil dan merata, dengan tetap menjaga kekayaan agar tidak punah, supaya generasi berikutnya dapat melanjutkan eksplorasi itu. 2. Ayah, memelihara bumi dari upaya perusakan yang datang dari pihak manapun. Memelihara bumi dalam arti luas termasuk juga memelihara akidah dan akhlak manusianya sebagai sumber daya manusia. Memelihara dari kebiasaan jahiliyah, yaitu merusak dan menghancurkan alam demi kepentingan sesaat, karena sumber daya manusia yang rusak akan sangat berpotensi merusak alam. Oleh karena itu, hal semacam itu perlu dihindari. Macam-macam tanggung jawab. 1. Tanggung jawab terhadap Tuhan. 2. Tanggung jawab terhadap masyarakat. 3. Tanggung jawab terhadap diri sendiri. 4. Tanggung jawab terhadap keluarga. 5. Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Baiklah, itu saja hasil presentasi kami. Bagi yang ingin bertanya, kami berkesempatan untuk bertanya hanya 2 pertanyaan. Yang ingin bertanya, kami persilahkan. Izin kepada kelompok 2, saya ingin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Wiranda. Di sini saya ingin bertanya. Tadi kan disebutkan oleh kelompok 2 hakikat manusia itu sebagai makhluk ciptaan Allah, kan? Yang dimana kita sendiri sudah diberi nikmat berupa adanya anggota badan yang lengkap untuk bisa melaksanakan aktivitas dan berbagai perintah dan perintah Allah, termasuk beribadah kepadanya. Tetapi kita sendiri kadang sering tidak menyadari bahwa kita ini merupakan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk ciptaan Allah. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana meningkatkan kesadaran kita bahwa kita ini merupakan hakikatnya makhluk ciptaan Allah? Baiklah, untuk yang lain apakah ada yang ingin ditanyakan?
Saya izin bertanya kepada kelompok 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tessa Monica. Pertanyaannya, bagaimana cara kita bisa istiqomah di jalannya? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Tessa Monica. Bagaimana cara kita agar bisa istiqomah di jalannya? Yang pertama, meluruskan niat tanpa menyimpang, kemudian membaca Al-Quran setiap hari, kemudian meningkatkan kualitas ibadah sedikit demi sedikit, kemudian senantiasa berzikir dan berdoa kepada Allah, kemudian bergaul dengan orang-orang yang soleha. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Wahyu. Bagaimana meningkatkan kesadaran kita bahwa kita adalah makhluk Allah? Yaitu selalu melakukan hal baik, bersyukur terhadap apa yang dikaruniai oleh Allah, rajin melakukan ibadah dan membaca Al-Quran. Baiklah, hanya itu saja. Ya, terima kasih. Sudah. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, saya sedikit klarifikasi ya dan menambahkan bagaimana meningkatkan kesadaran kita bahwa kita ini hakikatnya makhluk Allah. Ya, dengan menyadari dari mana kita berasal dan kemana kita akan kembali ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara istiqomah tadi sudah bagus ya. Baik, saya cek tadi di absen itu baru 31 orang yang baru masuk absennya. Silakan yang belum ya di absen di kolom chat. Saya mau menanggapi sedikit untuk makalah. Ya, ini makalahnya.
Betul ya? Ya, sedikit aja nambahkan. Saya sudah baca ini makalahnya bagus ya. Makalahnya bagus. Saya jelaskan sedikit yang saya warnai ini. Definisinya nanti enggak jelas ya karena di dalam bahasa Arab. Unsur manusia itu ada jasad, jasadnya tubuh, ruh itu ya ruh, nafs itu jiwa ya. Nafsu jiwa, wa nafsi wa masawwaha, dan jiwa manusia dan penyempurnaannya. Qalb itu kalbu, artinya hati. Hati tadi ada dua hal ya, tadi fisik dan metafisik. Kalau di hadis Rasulullah tuh ala inna fil jasadi mudghah, dan ketahuilah bahwa dalam jasad manusia itu segumpal daging ya. Tidak soluhat soluhal jasadu kulluh, kalau dia baik, daging tersebut baiklah seluruh tubuhnya. Ulama menafsirkan hadis tersebut itu dengan jantung, jantung sudah benar. Fikir, fikiran, akal, akal. Pikiran, akal, apa bedanya? Kalau pikir untuk berpikir ya, kalau akal untuk ngakali orang ya. Oke, baik. Fikir itu pikiran, akal itu akal. Bagaimana manusia bisa mengkontrol, mengendalikan ya otaknya agar bisa menjadi manusia yang beradab. Nah, hakikat manusia sudah bagus. Ini semuanya sudah saya upload di Philip, silahkan nanti kalau mau mengaksesnya. Nah, kemudian manusia itu ya itu harus diisi dengan kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia diciptakan di awal diciptakan itu dari tanah itu untuk Nabi Adam saja. Nah, berikutnya yaitu perantaraan antara ibu dan ayah. Min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Dari apa diciptakan? Dari nutfah, kemudian disempurnakan, diberikan kesanggupan kita sebagai manusia. Khuliqa mimma indafiq, dalam surat Tariq itu diciptakan dari air yang terpancar. Nah, itu manusia setelah penciptaan Nabi Adam. Nah, ngapa sih kita materi kuliahnya mengenal Allah, mengenal manusia. Nah, itu ada hubungannya. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang dia mengenal dirinya sebagai manusia, maka seseorang akan mengenal Tuhannya, mengenal penciptanya. Ya. Nah, orang tidak kenal dengan siapa dirinya, apa tanggung jawab dirinya, dari mana dia berasal, maka dia tidak akan kenal dengan siapa penciptanya. Karena tidak mungkin sesuatu hal itu tidak ada penciptanya. Itu ya. Jadi mengenal hakikat diri kita, maka kita kemudian akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian manusia itu ya sebagai makhluk yang mandiri dan bersamaan ya, atau individualitas dan sosial ya, sosialita. Nah, sebagai makhluk pribadi, sebagai manusia yang individu, manusia itu nanti tidak akan bisa hidup. Ada aspek-aspek tertentu yang manusia itu harus bertanggung jawab terhadap dirinya. Misalnya apa? Ya, nah, sebagai manusia menjaga kesehatan tubuh, kesehatan fisik, anggota badan, menjaga kesehatan ruhnya, kemudian pikirannya. Nah, itu secara individu. Tapi manusia tidak bisa hidup sendiri, maka manusia kemudian berinteraksi dengan masyarakat, menjadilah sebuah ijtima atau mujtama, makhluk sosial. Yang mana di sana ya akan timbul namanya nanti dalam hubungan sama manusia namanya mahabbah. Dalam hadis disebutkan la yu'minu ahadukum hatta ya yakuna ahibba ahihi yuhibbu ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan beriman seorang sebelum dia mencintai kawannya, masyarakatnya, ya, temannya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dan inilah yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabat dahulu. Ketika para sahabat yang dari Mekah, dalam hal ini Ansor, Muhajirin, kemudian hijrah ke Madinah, yang disebut dengan Ansor. Nah, Rasulullah SAW
kemudian menanamkan rasa cinta antara mereka berdua, yang sampai-sampai merelakan mengorbankan. Ada seorang sahabat tuh, Sa'ad bin Rabi' itu, dia rela untuk menceraikan istrinya salah satu agar bisa dinikahi oleh sahabat Nabi yang lain, merelakan hartanya, kebunnya, rumahnya agar bisa dimiliki oleh sahabat lain. Ini adalah puncak dari kehidupan sosial yang dibentuk oleh Rasulullah di zaman itu. Nah, ini sekarang sudah banyak hilang respect atau sense rasa kita terhadap saudara-saudara kita yang lain. Nah, kemudian manusia juga makhluk terbatas. Nah, apa batasan kita? Manusia tidak bisa bebas hidup dikarenakan kita terikat oleh aturan Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak melakukan perbuatan syirik. Nah, itu batasan yang paling ekstrim. Kalau masih melakukan perbuatan dosa lain, insya Allah masih dimaafkan. Tapi kalau ini dilakukan perbuatan syirik ini, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Allah akan mengampuni semua dosa, semuanya. Akan tetapi Allah tidak akan mengampuni perbuatan ini satu ini. Perbuatan syirik. Nah, kemudian ini dia hakikat manusia sebagai makhluk psikis. Atau jiwa, jiwa, ada qalbu, hati, ada ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Kamu bertanya tentang ruh. Ruh ini tidak banyak orang tahu dengan kondisinya. Yang jelas manusia itu, kita ini, dalam diri kita ini ada dua komponen jasad dan ruh. Kalau terpisah ruh kita maka tidak bisa bernyawa lagi. Dan gampang untuk kita menilai ruh itu, yaitu ketika kita tidur, merasakan ruh itu. Hakikat tidur itu adalah mati sebenarnya, cuman ruhnya dia akan kembali. Tapi kalau seorang sudah mati atau meninggal dunia, maka ruhnya tidak kembali lagi ke jasadnya, dia akan masuk ke alam lain yang dinamakan alam barzakh atau alam kubur. Makanya ketika ruh kita bepergian ke alam mimpi, itu kita seakan-akan merasakan seperti nyata. Nah, itu juga yang nanti di akhirat yang ruh dan jasad kita yang akan dihisab atau disiksa atau mendapatkan nikmat surga. Oke, nafsu. Tadi nafsu ada 3, mutmainnah, yang tenang, kemudian lawamah, kadang maksiat, kadang taat. Kemudian amarah bisu. Amarah bisu itu nafsu, keinginan yang hanya mau melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Nah, ini bahaya kalau yang level ini. Kita ini banyaknya nafsu lawamah. La uqsimu bin nafsil lawamah, la uqsimu biyaumil qiyamah, wa la uqsimu bin nafsil lawamah, kata Allah. Nah, sumpah dengan nafsu jiwa manusia yang dia kadang imannya naik, kadang turun. Akal, hakikat manusia dalam sifatnya. Oke. Nah, tanggung jawab manusia yaitu menjaga iman, memelihara iman. Karena mengapa? Al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Yazidu bi ta'atillah wa yanqusu bi maksiatillah. Dia akan nambah imannya kalau taat, dia akan turun kalau dia bermaksiat. Makanya orang yang malas sholat pasti dia banyak maksiat. Tidak mau baca Quran pasti banyak maksiat. Tidak mau mendengar kebaikan pasti dia banyak maksiat. Kemudian tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah. Ini menarik ini. Jadi kita ini Allah Subhanahu wa taala berikan amanah, Ad-dal amanah, dalam Al-Quran disebutkan bahwa sungguhnya kami memberikan amanah ini untuk langit, tapi mereka tidak mau untuk mengemban amanah itu. Kemudian manusia yang mengemban amanah dunia ini, innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya manusia itu adalah makhluk yang zalim dan jahul, dan dia bodoh. Maka alam yang kita sekarang tinggali ini, bumi ini menjadi kewajiban kita sebagai khalifah atau wakil Allah di bumi ini untuk mengelola dan memelihara alam. Nah, nah ini tanggung jawabnya tadi. Pertama, al-imarah. Imarah itu memakmurkan alam ini. Jangan sampai nanti terputus kemakmuran alam ini.
Dengan apa? Dengan cara pembangunan, mungkin yang tidak merusak alam, ya. Dengan menanam kembali pohon-pohon yang penghijauan, menjaga pantai, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, kemudian ada namanya riayah. Nah, riayah itu penjagaan, ya, atau pemeliharaan. Termasuk di sini adalah pemeliharaan SDM, yaitu dengan seorang pemimpin makmur bumi ini dia menyekolahkan, ya, membuat sekolah pendidikan. Nah, kalau kita lihat ke dalam kehidupan kita orang Belitung, nah, ya, kita hanya tahunya makmur, tapi riayahnya tidak. Sebagaimana kita lihat misalnya, ya, sekarang ini lagi booming orang nyari timah, ya, karena timah sekarang lagi mahal, ya. Nah, timah sekarang lagi mahal sampai 200 lebih sekilonya. Kemudian orang beramai-ramai dia beli mesin suntik, ya, TI suntik. Nah, itu merusak alam kan, berlubang-lubang kan. Nah, dulu TI, ya, atau TK tambang mini, ya, TK mini. Lihat tuh kalau di atas, kalau kalian semua pergi terbang ke Jakarta tuh banyak lubang-lubangnya. Nah, ini tanggung jawab riayahnya tidak, penjagaannya tidak kita lakukan. Maka apa yang terjadi? Tidak pernah terjadi Belitung banjir. Yang waktu dulu, ya, di Manggar tuh banjir, ya. Nah, itu kira-kira apa penyebabnya? Karena zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan di muka bumi ini, bencana banjir, tidak pernah Belitung banjir. Kenapa? Karena ulah tangan manusia, kita sendiri yang merusaknya, merusak alam. Gunung hutan-hutan bagus-bagus dicabut, ditebang, ya. Itu kan untuk menahan air, akhirnya banjir. Nah, kalau kita tinggal di Belitung, ya, kalau Allah mau uji dengan bencana banjir, itu gampang, kecil Pulau Belitung nih. Air laut naik sedikitnya, nak lari kemana ya? Coba, mau lari kemana? Nggak bisa lari kita. Nah, makanya riayah ini penting dilakukan. Nah, ini yang tidak dilakukan. Jadi begini, salah satunya, ya, dengan menjaga riayah itu, tadi ada korelasi antara bagaimana pendidikan akal itu dengan pemeliharaan lingkungan. Semakin orang tidak berpendidikan, lihat, ya, semakin orang tidak berpendidikan, semakin dia pasti merusak lingkungan. Kenapa sebabnya? Nah, dikarenakan dia susah jadi kerja, dia bisa berpikir, akhirnya mencari uang, mencari pekerjaan yang gampang dilakukan karena tidak ada ilmu. Nah, beda dengan kalian misalnya udah kesempatan kuliah, ya. Nah, kan nanti akan berpikir, tidak akan mungkin tamat Poltekkes nyari timah, tidak akan mungkin kan? Mungkin juga sih sebenarnya, mungkin juga, ya. Tapi kan rugi, untuk apa kuliah? Nah, kalau tidak dimanfaatkan ilmunya itu, nah, pasti akan terbuka peluang pekerjaan yang lain. Satu hal lagi yang saya mau sampaikan, bahwa dalam hari ayah, seseorang yang dia mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab berikutnya itu, yaitu dengan rezekinya itu harusnya, ya, dia gunakan sebagian rezekinya itu dalam rangka untuk membersihkan harta. Ini yang tidak dilakukan banyak orang Belitung. Apa? Dengan zakat mal, itu yang tidak dilakukan. Makanya ada istilah, ya, kalian pernah nggak mendengar istilah bahwa uang timah itu panas, cepat habis. Kenapa sebabnya? Bukan panas sebenarnya. Konsepnya keberkahannya hilang. Keberkahan hartanya itu hilang. Nah, berkahnya harta itu kan dari arti berkah itu ziyadatul khair, bertambah kebaikan-kebaikan, bertambah manfaatnya. Sedikit dapatnya tapi manfaatnya banyak. Nah, orang banyak dia menggali harta di bumi ini tapi tidak berkah. Akhirnya apa? Karena panas dan tidak berkah tadi, digunakan hartanya untuk hasil timah untuk berjudi, untuk minuman keras, untuk berzina. Nah, itu tidak berkah. Jadi hartanya tidak berkah, ya. Oke, baik. Sekali lagi, ya. Maaf. Nah, ini. Oke, berikutnya silakan dibaca sendiri. Saya kasih kesempatan kalau ada yang mau bertanya sedikit lagi. Sebelum saya sampaikan beberapa tanggung jawab kalian untuk di kuliah di rumah. Ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, silahkan. Udah jam 3, ya. Oke, 3 menit lagi asar. Ada? Nggak ada, ya? Oke, nggak ada, ya? Oke, kalau tidak ada,
habis ini tugas kalian, karena kita kan seharusnya 100 menit ya. Jadi tugas kalian di rumah pertama membuat resume ya. Resumenya kalau mau dapat nilai tinggi jangan plok itu makalah kawannya dikonversi itu yang dikirimkan. Saya tahu, saya baca semuanya itu, semuanya saya baca. Nah, kemudian tambahkanlah yang saya sampaikan, yang teman kalian sampaikan. Nah, itu insya Allah akan nilainya akan beda ya, beda. Tambah lagi yang bertanya itu nilainya juga berbeda nanti. Yang bertanya pada sesi presentasi. Kemudian berikutnya tugas kedua yaitu ngisi kuis. Saya sudah siapkan kuis 10 soal. 10 soal lagi ya kuis. Dan sedapat mungkin untuk resume tadi saya kasih waktu 2 hari dah. 2 hari ya. Nah, silakanlah dikerjakan 2 hari. Kalau sebelumnya kan sehari-hari ya, takut kalian banyak tugas. Enggak apa-apa, saya kasih 2 hari itu. 2 hari langsung jadi lock ya. Nah, kemudian untuk kuis 10 soal, saya sarankan sebelum mengerjakan kuis itu baca dulu makalah kawannya. Semua soalnya saya ambil dari makalah kawannya itu. Karena makalahnya bagus ya. Nah, yang evaluasi yang kuis kemarin ada yang dapat nilai 30. Ada yang 50, ada juga yang 100 ya. Nah, alhamdulillah. Itu otomatis itu terekap di Philip. Jadi dia nanti akhir semester saya tinggal download aja itu, langsung dia rekap jadi nilai 1 saja. Makanya jangan tidak mengerjakan tugas baik resume maupun kuisnya. Oke, cukup ya insyaallah. Sebelum kita tutup, coba dibuka kameranya, saya screenshot dulu untuk nanti saya tampilkan di Philip. Coba buka ya. Terima kasih. Oke, silakan dibuka. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih ya. Oke, terima kasih. Kalau sudah selesai, yang absen tadi ya, saya tegaskan lagi ya. Nanti saya mau absen di C akad secara manual. Silahkan di absen bagi yang belum absen. Saya hitung tadi baru 31. Oke, udah azan ya. Saya kira cukup untuk hari ini. Cukup. Insya Allah kita akan kita berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Presentasi kelompok 3, pesertanya kelompok 3 Gusti, Resti, Indri dan Ranti ya. Cukup untuk hari ini. Walau alam bisawab. Kita dengan bersama-sama membaca hamdalah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya semangat siang ya. Semangat. Semangat.